Seorang gadis memetik buah di atas pohon. Tetapi ibunya malah menebang pohon itu dengan gila. Pada saat ini, dia hanya ingin melenyapkan anaknya. Tidak lama kemudian, pohon tinggi ini ditebang. Putrinya hanya bisa melihat dirinya jatuh dari pohon. 2 hari yang lalu, putrinya menangkap ikan di ladang. Dalam perjalanan pulang, dia melihat ikan di keranjang bambu. Dan tidak memerhatikan jalan. Sehingga bertemu sekelompok orang mengendarai kuda. Dia terkejut hingga terjatuh. Penjaga itu marah dan bilang apakah dia buta. Bahkan berani menghadang jalan pangeran. Dengan status rendah, dia hanya bisa berlutut dan memohon belas kasihan. Kemudian saat ini, Pangerana turun dari kuda. Bertanya apakah dia terluka. Saat dia mengangkat kepalanya, mereka berdua bertatapan. Pangeran tertegun akan kecantikannya. Kemudian pergi karena desakan penjaganya. Gadis pulang dan menaruh ikannya. Kemudian dia menceritakan kejadian hari ini. Wajah penuh cinta untuk sang pangeran. Pada saat ini, ibu tirinya bertanya dengan marah padanya hari ini telah menangkap berapa banyak ikan. Melihat keranjangnya kosong, dia marah dan menamparnya hingga terjatuh. Kakaknya juga ikut memanas-manasi. Memberikan tongkat pada ibunya. Lalu memukul adiknya dengan keras. Kalau kamu memukulnya hingga mati, kita bagaimana? Kita masih perlu dia untuk melakukan pekerjaan rumah. Dia yang kesepian dan putus asa. Hanya bisa mencari ikan untuk bercerita. Berharap ayahnya masih hidup. Dia juga putri yang cantik. Tapi sekarang hidup seperti seekor anjing. Dia berpikir hingga menangis. Dewa melihatnya sangat kasihan. Makanya memberikan dia 4 guci. Mengubur mereka di timur, barat, utara dan selatan. Yang nantinya akan membantunya menemukan kebahagiaan. Saat ini, Raja sedang sakit di istana. Dia ingin sebelum dia meninggal pangeran bisa menikah. Ternyata ini alasannya memanggil pangeran. Untuk mewujudkan permintaan terakhir Raja. Pangeran hanya bisa menempel pemberitahuan. Pernikahan nasional. Semua wanita bisa berpartisipasi. Kebetulan didengar oleh kakak yang sedang jalan-jalan. Kemudian bergegas pulang untuk memberi tahu ibu. Akhirnya ada kesempatan untuk menjadi orang berkedudukan. Keduanya sangat bersemangat. Mulai merencanakan hal yang dilakukan begitu menjadi permaisuri. Saat ini adiknya mengatakan kalau dia juga ingin berpartisipasi. Tetapi ibunya memberitahunya. Kalau sudah selesai bekerja baru boleh pergi. Kakak memilih baju yang dia suka. Adik juga melakukan pekerjaan rumah dengan giat. Akhirnya pekerjaan rumah selesai sebelum mereka berangkat. Melihat dia juga ganti baju baru. Kakaknya merasa terancam. Lalu menangis. Mengatakan kalau dia pergi maka kakak tidak mau pergi. Ibunya yang kejam. Langsung menyuruhnya membawa sekeranjang kacang hitam dan putih. Adik mengira dia boleh pergi begitu membawanya. Jadi dia mengambilnya. Siapa sangka kalau ibunya sama sekali tidak ingin dia ikut. Lalu menumpahkan kacang itu padanya. Lalu menyuruhnya untuk memisahkan kacangnya. Kalau sudah selesai baru boleh pergi. Gadis yang tak berdaya hanya bisa melakukannya. Bergegas ke kompetisi sebelum selesai. Tapi dewa muncul lagi saat ini. Demi menghadang putrinya menghadiri seleksi permaisuri. Ibu tirinya menumpahkan kacang hitam dan putih. Kemudian menyuruhnya memisahkannya baru boleh pergi. Kakak yang kejam merasa sangat puas. Melihat kacang kecil di lantai. Mengambilnya sampai tidak tahu kapan selesai. Gadis menangis lagi. Pada saat ini, dewa muncul lagi. Menyuruhnya untuk mengambil guci yang kemarin dikubur. Dia mengibaskan tongkatnya perlahan. 3 guci seketika berubah menjadi gaun yang indah. Ditambah sepatu emas dengan permata yang mempesona. Kemudian mengibas tongkatnya lagi. Guci terakhir berguling keluar pintu. Asap yang keluar dengan cepat berubah menjadi kuda putih yang cantik. Dia bergegas naik kuda. Pergi ke tempat seleksi. Karena terlalu cepat, sepatunya tidak sengaja terjatuh. Seleksi permaisuri sudah mau berakhir. Dia tidak sempat mengambil sepatunya dan langsung pergi ke istana. Pada saat ini di istana, seleksi permaisuri berjalan dengan tertib. Seleksi permaisuri berjalan dengan tertib. Semua putri yang cantik dari berbagai negara turut hadir. Nona cantik dari negara lain. Benar-benar banyak wanita cantik. Membuat para lelaki di sana terpesona. Tapi pangeran malah tidak tertarik.
Dalam keadaan marah, dia berlari ke alam liar untuk bersantai. Tetapi segera dihadang oleh pengawal. Memintanya untuk kembali agar tidak menyinggung perasaan para putri dari berbagai negara. Agar tidak terjadi peperangan yang tidak seharusnya. Tetapi pada saat ini, pangeran melihat sesuatu yang berkilauan di danau. Kemudian menyuruh bawahannya untuk memeriksanya. Menemukan sebuah sepatu emas. Bahkan tidak bisa menyinggung negara. Maka Tuhan mengatur. Jadi dia memerintah siapapun yang bisa memakai sepatu ini akan menjadi permaisurinya. Semua orang berusaha mengatakan kalau itu sepatunya. Penjaga yang tak berdaya mau tidak mau menyuruh mereka mengantre untuk mencobanya. Wanita cantik dengan berat badannya 80 kg pun tidak mau melepaskan kesempatan ini. Semuanya berusaha untuk mencoba sepatunya. Setelah berbagai penderitaan, akhirnya giliran kakak. Dia langsung mencobanya dengan ukuran kakinya yang kecil. Sedikit kebesaran dan dia pelan-pelan memundurkan kakinya. Kedua anak dan ibu ini sangat senanak. Tapi perbuatannya ketahuan penjaga. Pada saat ini, Ibu Tiri dengan tidak tahu malu berkata dia juga ingin mencoba. Melihat usianya, penjaga juga marah dan mulai berdebat dengannya. Pada saat ini, gadis itu juga kebetulan tiba di istana. Penasaran mengapa sepatunya bisa ada di sini. Kemudian dia memakainya. Pangeran juga segera mengenalinya. Kemudian berdiri dari tempatnya. Dia adalah orang yang dia pikirkan setiap saat. Ibu dan anak bahkan hampir tidak mengenalinya. Mereka mengira dia masih di rumah mengumpulkan kacang. Tak disangka, pada saat ini, Cinderella ini menjadi elegan. Dan mendapatkan cinta yang berlimpah dari pangeran. Lalu bersumpah akan mencintainya sampai mati. Bahkan bunga pun tersentuh. Dan satu demi satu berterbangan. Tapi ibu tirinya tidak bisa melepaskannya. Sengaja menyuruh gadis itu pulang untuk memberikan perayaan kepada ayahnya yang sudah meninggal. Menyuruhnya untuk memanjat pohon mengambil buah yang paling ayahnya suka. Karena dia berbakti. Begitu putrinya mengganti baju dan memanjat pohon. Ibu tirinya menebangnya dengan gila. Putrinya yang merasa ada yang aneh bertanya padanya apa yang terjadi. Tetapi dia malah sengaja berkata kalau dia sedang membantunya memukul semut. Begitu putrinya menjawab, pohonnya sudah ditebang. Putrinya hanya bisa melihat dirinya jatuh dari pohon. Kemudian mati di sebelah sumur. Pada saat ini, pangeran yang di istana sangat merindukan istrinya. Lalu melihat sapu tangan dan mengingat perkataannya sebelumnya. Janji manis untuk menemaninya sebagai burung kenari setelah mati. Pada saat ini, angin bertiup. Tiba-tiba datang seekor burung kenari di depan pintu. Burung itu seperti sedang berbicara dengannya. Setelah gadis itu dibunuh ibunya, dia menjadi burung kenari. Kemudian terbang ke sisi pangeran. Sayangnya, pangeran tidak mengerti apa yang dia katakan. Pada saat ini, bawahannya melapor. Ibu tiri dan kakak masuk ke istana dan memohon untuk bertemu pangeran. Ibu tiri menangis di aula. Memberitahu pangeran kalau putrinya tidak sengaja terjatuh dan meninggal. Ketika memetik buah untuk persembahan ayahnya, dia sudah melarangnya. Sebagai permaisuri, tubuhnya sangatlah berharga. Memanjat pohon seperti ini sangatlah berbahaya. Tetapi dia tidak mendengarnya. Sebelum meninggal memberitahu pengawal untuk menyuruh kakaknya menjadi permaisuri. Perdana Menteri yang cerdik melihat kecurangan. Pangeran tampan sangat terluka. Pada saat ini, kakak juga penuh harapan. Tetapi pangeran tak berdaya. Karena sulit untuk menolak permintaan terakhir permaisurinya. Sejak itu, dia setiap hari hidup dalam kesedihan karena kehilangan istri tercinta dan tidak bisa menerimanya. Untuk membuat pangeran senang, kakak juga berusaha menari setiap hari. Ini membuat pangeran mengingat istri tercintanya. Dia melihat kakak sebagai istri tercintanya. Ketika kakak memeluknya, pangeran tersadar dan mendorongnya. Kakak adalah salah satu dari 10 konspirasi dengan Perdana Menteri. Dia ingin membunuh pangeran dengan racun agar dia naik tahta. Pada saat ini, burung kenari muncul lagi. Berkata tumpahkan, tumpahkan. Sehingga pangeran meletakkan gelasnya dan menghampirinya. Tetapi burung itu takut dan pergi. Dia teringat istrinya mengatakan akan menjadi burung kenari menjaganya begitu mati. Pangeran berkata, kalau kamu istriku maka hinggaplah di tanganku. Burung kenari pun terbang ke tangannya. Melihat burung kenari ini merusak rencananya. Kakak marah dan mengusirnya. Dia membujuk pangeran untuk meminum arak beracun lagi. Tetapi malah dijatuhkan oleh burung kenari. Seketika cairan beracunnya ketahuan.
Kakak yang kejam dengan cerdik menyalahkan pelayan itu. Berhasil menyelamatkan diri. Tapi juga tidak bisa lepas dari tangan beracun Perdana Menteri. Menggunakan ekornya yang tajam untuk memperingatkannya agar menyingkirkan pangeran secepatnya. Kakak yang ketakutan langsung berlutut. Saat kembali, dia menemukan kalau pangeran memelihara burung kenari di kamarnya. Tengah malam saat pangeran tertidur. Setelah kakak membunuh burung kenari itu, dia membuangnya di belakang. Dan burung kenari yang mati itu berubah menjadi setangkai pohon. Keesokan harinya, saat pangeran sedang berlatih, dia ditembak dengan panah oleh prajurit bayaran Perdana Menteri. Untungnya dihadang oleh ranting yang jatuh. Pangeran merasa bahwa seseorang diam-diam melindunginya. Jadi dia membuat belati dan membawanya selalu. Pangeran juga mulai mencurigai Perdana Menteri. Memberikan segel giok negaranya ke bawahannya untuk dibawa ke tempat yang aman. Setelah berbagai usaha, pangeran berhasil melarikan diri. Perdana Menteri tidak bisa lagi menahan diri dan diam-diam berkolusi dengan bandit asing untuk menyerang perbatasan. Memanfaatkan kesempatan ini untuk melenyapkan pangeran. Burung kenari di atas pohon mendengar dengan jelas. Membunuh raja pada saat pangeran sedang berperang. Tapi musibah itu tidak datang begitu saja. Pangeran juga menderita di sini. Sepertinya dia hampir mati. Dia hanya bisa membawa sisa prajuritnya untuk mundur dulu. Tapi di tengah jalan saat melarikan diri, Hanaya tersisa dia dengan 2 pengawalnya. Pada saat ini, pangeran baru menyadari ternyata orang kepercayaannya sendiri adalah mata-mata yang disiapkan Perdana Menteri. Segala kemarahan muncul di hatinya. Pangeran yang terluka dalam pertarungan terjatuh. Penjaga itu mengambil kesempatan untuk menikamnya dari tebing dengan pedang. Pangeran ditendang jatuh dari tebing. Untungnya dia meraih batu sehingga tergantung di ketinggian 1000 meter. Tadinya dia ingin coba memanjat. Tapi kakinya tidak sengaja terpeleset dan jatuh. Belati yang dia bawa pun juga terjatuh. Dan menancap di bebatuan. Lalu segera berakar dan bertunas dan langsung tumbuh menjadi pohon yang lebat. Memegangnya dengan erat. Saat ini ada seorang nenek yang lewat. Tertarik oleh wangi dari buah di atas pohon. Jadi dia membuka keranjangnya. Dan berkata, "Buah cepat jatuhlah. Aku hanya akan menciummu dan tidak makan daging." Buah itu pun menurut dan terjatuh. Dan juga hadiah tambahannya adalah pangeran yang sekarat terjatuh. Kemudian pangeran diseret ke rumah nenek. Buah di atas meja juga berubah menjadi permaisuri. Begadang untuk merawat pangeran. Lukanya perlahan segera sembuh karena dirawat oleh 2 orang. Dalam keadaan yang bingung, pangeran merasakan keberadaan istrinya. Dia yang koma berhari-hari akhirnya terbangun. Benar saja, dia adalah istri yang dia pikirkan setiap saat. Keduanya berpelukan dan menangis. Nenek juga berubah menjadi cahaya dan pergi dengan tenang. Pangeran juga memutuskan untuk memulai kembali. Mengumpulkan semua baranaknya. Pada saat yang sama, bawahannya akhirnya juga menemukannya. Pangeran memintanya untuk mengumpulkan semua jenderal yang menjaga perbatasan dengan segel giok. Lalu menaklukkan istana bersama. Istrinya juga membuat baju besi emas untuk pangeran dengan penuh perhatian. Saat ini dia sangat percaya diri dan tidak lagi sendirian. Tetapi di istana, penjaga itu mengetahui bahwa Perdana Menteri adalah musuh yang membunuh ayahnya. Dia ingin membunuh Perdana Menteri sebagai balasan kematian pangeran. "Kamu menebus kesalahanmu sendiri." Sayangnya dia tidak tahu. Perdana Menteri telah mengumpulkan 49 hati untuk menjadi abadi. Makanya dia bukanlah tandingannya. Dia memanfaatkan langkah fatalnya untuk menghukumnya. Semua menteri ketakutan. Hanya penjaga yang patuh yang belum menundukkan kepalanya. Saat akan dieksekusi, pangeran membawa pasukan yang kuat untuk masuk ke istana. Para pelayan melarikan diri seperti semut yang berlarian. Saat ini, kakak yang kejam juga kehilangan kesombongannya. Seperti seekor anjing yang merangkak melarikan diri. Dia sangat terkejut begitu melihat adiknya yang masih hidup. Masih menghinanya seperti dulu. Akibatnya dia malah ditarik oleh prajurit. Saat ini, Perdana Menteri yang cerdik melihat bahwa situasinya sudah berakhir. Sengaja menarik pangeran ke ruang rahasianya. Ingin melenyapkannya dengan mantra. Benar-benar kekuasaannya. Pangeran dipukuli dan nyawanya dalam bahaya. Untungnya, permaisuri tiba tepat waktu dan mengambil kesempatan untuk menikam ekornya yang beracun dengan pedang. Perdana Menteri melemparnya ke atas dengan marah.
Tetapi ini membawakannya keberuntungan, dia menemukan obat abadi yang dikembangkannya puluhan tahun. Untuk mengalahkan Perdana Menteri, pangeran mempertaruhkan nyawanya dan memakan obat itu. Dia segera berubah menjadi monster dan bertarung dengan Perdana Menteri. Benar saja, tidak ada perlindungan dari pil roh. Perdana Menteri akhirnya jatuh dan dipukuli oleh pangeran. Akhirnya mati di bawah ekornya yang beracun. Namun, pangeran juga mati karena memakan obat ramuan itu. Melihat kemenangan ada di tangannya, tetapi Yin dan Yang harus berpisah. Permaisuri menangis. Air mata kesedihannya jatuh di dada pangeran. Diiringi dengan cahaya keemasan. Mayatnya tiba-tiba melayang. Akhirnya kembali ke tubuh semulanya. Menyelesaikan upacara penobatan dengan kekaguman dan kebahagiaan dari semua orang. Permaisuri juga tidak melupakan ibunya yang telah bersusah payah untuknya. Kebaikannya di masa lalu berubah, dia menggunakan caranya sendiri untuk memperlakukannya. Dia kembali untuk memberikan ibunya semangkuk nasai. Kasihan, ibu tiri tahu kalau di nasi itu ada racun. Tetapi dia hanya bisa memakannya dengan berurai air mata.